Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga hari ini kalian semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lewat dunia maya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tidak terasa pada pertemuan kali ini kalian sudah kelas 8. Di kelas 8 ini saya akan dampingi kalian belajar matematika. Oke, sebelum kita belajar matematika, kita kenalan dulu yuk. Oke, nama saya Ibu Ismu Maulidia yang akan mendampingi kalian belajar selama di kelas 8. Adapun materi yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 1 ini adalah bab pertama, pola bilangan. Di bab pola bilangan ini kita akan belajar menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Yang kedua, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Bab 2, kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Pada bab koordinat kartesius ini yang akan kita pelajari yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu. Yang ketiga, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bab 3, kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Materi pokok yang akan kita pelajari di bab 3 itu yaitu memahami bentuk penyajian relasi, yang kedua memahami ciri-ciri fungsi, yang ketiga memahami bentuk penyajian fungsi, dan yang keempat memahami korespondensi satu-satu. Di bab 4 kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Materi pokok yang akan kita pelajari di bab 4 yaitu grafik persamaan garis lurus, menentukan kemiringan persamaan garis lurus, bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1 dan Y1, dan yang keempat sifat-sifat persamaan garis lurus. Bab 5 kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Materi pokok yang kita pelajari di bab 5 yaitu memahami konsep persamaan linear dua variabel, menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, dan yang keempat, menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode khusus atau campuran. Adapun KKM untuk bab 1 ini adalah 70. Jadi kalian harus semangat untuk bisa mencapai nilai 70 ya. Bab 1, kita belajar tentang pola bilangan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah kita belajar tentang materi pola bilangan, siswa dapat mengidentifikasi pola bilangan, barisan, dan deret menggunakan notasi sigma untuk menyederhanakan suatu deret. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Apa itu yang dimaksud dengan pola bilangan ganjil? Yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Masih ingat berapa saja bilangan ganjil? Oke, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sedangkan kita ulang lagi ya, materi SD dulu. Bilangan ganjil itu apa sih? Yaitu bilangan yang memiliki arti suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Kalau bisa digambarkan, di situ ada pola segitiga. Pada suku pertama hanya ada satu segitiga.
Pada suku kedua ada 3 segitiga. Pada suku ketiga ada 5 segitiga. Pada suku keempat ada 7 segitiga. Dan pada suku kelima ada 9 segitiga. Kalau ditanya berapa segitiga pada pola ke-10, untuk itu kita bisa menyimpulkan kalau rumus pola bilangan ganjil itu diperoleh dari UN sama dengan 2N-1 dengan keterangan UN itu merupakan suku ke N, sedangkan N-nya merupakan pola yang diminta. Contoh, ada suatu pola bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan pola ke-10. Oke, kita tadi sudah punya rumus kalau suku ke N, UN untuk pola bilangan ganjil sama dengan 2N-1. Karena yang diminta adalah suku ke-10, berarti N-nya kita ganti dengan 10. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 1. 2 kali 10, 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Jadi berapakah pola 10 ke 10 pada pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya? Yaitu nilainya 19. Yang kedua ada pola bilangan genap. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan genap? Pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Kita ulangkan lagi pengertian dari bilangan genap. Bilangan genap yaitu bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Contoh pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan titik-titik. Kalau diilustrasikan di dalam gambar, di situ diilustrasikan pertama ada pola 2 persegi. Untuk suku kedua ada 4 persegi. Suku ketiga ada 6 persegi dan suku keempat ada 8 persegi. Kalau misalkan kita disuruh berapakah pola ke-100, maka simpulkan untuk rumus pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Seperti tadi, UN merupakan rumus suku ke N, sedangkan N merupakan pola yang diminta. Contoh, jika ada pola bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan titik-titik-titik, berapakah pola bilangan genap ke-12? Yuk kita kembali ke rumus. Rumus pola bilangan genap tadi UN sama dengan 2N. Kalau pola yang diminta adalah pola ke-12, berarti N-nya kita tinggal ganti dengan 12. U12 atau suku ke-12 sama dengan 2 kali 12. Berarti pola ke-12 sama dengan 24. Yang ketiga, pola persegi. Dilihat dari namanya saja sudah terlihat bahwa pola ini akan membentuk susunan pola persegi. Yaps, pola persegi adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Masih ingat untuk mencari luas persegi? Apa rumusnya? Ya, ada yang bilang S kuadrat, yaitu S kali S. Kalau di sini berarti kita rumus pola persegi yaitu N kuadrat. Misalkan pola pertama ada 1. 1 itu diperoleh dari 1 pangkat 2.
Pola kedua ada 4 titik. 4 diperoleh dari 2 pangkat 2. Pola ketiga ada 3 titik. 3 titik diperoleh dari 3 pangkat 2. Sedangkan pola keempat ada 4 titik. 4 titik diperoleh dari 4 pangkat 2. Dan bagaimana dengan pola berikutnya? Oke, kita tinggal lihat sisinya, di situ ada berapa titik. Baru kita masukkan di rumus n kuadrat. Di dalam bentuk persegi, terdapat lingkaran yang mempunyai jumlah yang berbeda-beda. Jumlah lingkaran ini adalah bilangan pola persegi. Di suku pertama, terdapat satu lingkaran yang merupakan suku pertama pola persegi, yaitu 1. Di suku kedua, terdapat 4 lingkaran yang membentuk bangun persegi. Jumlah lingkaran itu merupakan suku-suku dari pola-pola bilangan persegi tersebut, dan jumlahnya akan bertambah mengikuti rumus pola bilangan persegi. Tetapi, bagaimana kalian disuruh menentukan pola bilangan persegi yang ke-25? Maka dari itu, daripada kalian menghitung jumlah lingkaran yang membentuk bangun persegi, kamu bisa menggunakan rumusnya. Kamu hanya tinggal memasukkan angka 25 ke dalam rumus. Jadi misalnya kamu ingin menentukan suku ke-25, maka rumus suku ke n-nya kan n kuadrat, sama dengan 25 kuadrat. Berapa nilai 25 kuadrat? 25 kuadrat kan artinya 25 dikali 25, maka nilainya 625. Gimana? Lebih simpel kan? Tapi jika kamu lebih suka menghafal, kamu bisa juga loh menghafal bilangan-bilangan pola persegi, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 120, dan seterusnya. Tapi disarankan untuk menggunakan rumus ya. Dengan menggunakan rumus, kamu bisa menggunakan suku pola bilangan yang besar, misalkan suku ke-200. Pola persegi panjang. Untuk pola yang ini, pola bilangan akan tersusun seperti bentuk persegi panjang. Jadi, pola persegi panjang ya adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Rumusnya sama dengan n dikali n plus 1. Coba kalian amati gambar tersebut. Sama halnya seperti penjelasan yang ada pada pola sebelumnya. Jumlah lingkaran yang ada dalam bentuk persegi panjang merupakan suku-suku pada pola persegi panjang. Perbedaannya dengan pola sebelumnya adalah kalau pola persegi mempunyai bentuk persegi, sedangkan kalau pola persegi panjang mempunyai bentuk persegi panjang. Ingat, jangan sampai tertukar ya. Untuk rumusnya pun berbeda. Rumusnya untuk rumus pola persegi panjang yaitu n dikali n plus 1. Contohnya, jika kamu ingin menentukan suku kelima pola persegi panjang, kamu hanya tinggal memasukkan ke dalam rumus yaitu n dikali n plus 1 sama dengan 5 dikali 5 plus 1 sama dengan 30. Gampang kan? Berikut adalah pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, dan 110. Yang kelima, pola segitiga. Seperti halnya pola-pola di atas, pada pola segitiga juga akan membentuk susunan pola seperti segitiga. Pola segitiga adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Rumusnya sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Coba kalian amati bentuk segitiga dari gambar di atas. Oke,
N merupakan suku ke N atau suku keberapa yang ingin dicari. Untuk pola yang ini, jumlah lingkaran yang membentuk bangun segitiga merupakan pola bilangan segitiga. Di suku pertama terdapat satu lingkaran yang merupakan suku pertama pola bilangan segitiga. Di suku kedua terdapat 3 lingkaran yang merupakan suku kedua dari pola bilangan segitiga. Begitupun seterusnya. Kamu juga bisa menggunakan rumus agar lebih mudah mengerjakan. Sudah paham kan? Berikut merupakan pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, dan 55. Yang keenam, pola bilangan Pascal. Apa itu pola bilangan Pascal? Sebenarnya, bilangan ini ditemukan oleh seorang penemu Prancis yang bernama Blaise Pascal. Oleh karena itu, namanya jadi bilangan Pascal karena diambil dari namanya, yaitu Pascal. Bilangan ini terbentuk dari suatu aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang terbentuk menyerupai segitiga. Di dalam segitiga Pascal, bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ada pada baris di bawahnya. Itu tadi sekilas penjelasan mengenai bilangan Pascal itu sendiri ya. Sekarang kita bahas pola bilangan Pascal. Jadi, pola bilangan Pascal adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. 1. Coba diamati gambarnya. 1 tambah 1, 2. 2 kita jadikan jadi 2 pangkat 1. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 4 kalau dijadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 jadi 2 pangkat 2. 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Oke. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 jadi 16. 16 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi kalau kita disuruh mencari berapa nilai dari baris ke N, maka bisa diperoleh dari 2 pangkat N min 1. Berdasarkan gambar di atas, pola bilangan Pascal yaitu jumlah seluruh bilangan yang ada pada baris yang sama. Coba lihat baris yang terakhir atau baris yang kelima pada segitiga Pascal di atas. Oke. Setelah dijumlahkan hasilnya 16. 16 inilah yang merupakan suku bilangan kelima karena terdapat pada baris kelima. Dari pola bilangan Pascal atau kamu juga dapat langsung menggunakan rumusnya yaitu 2 pangkat N min 1. Misalkan kamu ingin mencari suku ke-10, kamu bisa langsung memasukkan ke dalam rumusnya saja. Jadi 2 pangkat 10 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 9. Berapakah nilai dari 2 pangkat 9? Bukan 2 kali 9 ya, tapi 2 pangkat 9. Artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 9 kali. Berikut ini merupakan pola bilangan Pascal, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. 7. Pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku yang di depannya. Contoh, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 56, dan seterusnya. 1, 2. Suku ketiga nilainya 3. 3 diperoleh dari 2 tambah 1. Suku keempat
nilainya 5. 5 diperoleh dari 2 ditambah 3. Dan seterusnya, suku kelima 8. 8 diperoleh dari 3 ditambah 5 dan seterusnya. Oke. Demikian penjelasan mengenai pola bilangan dalam ilmu matematika. Pada dasarnya, pola bilangan itu merupakan suatu bentuk barisan bilangan. Apabila kita dalam memperhatikan tidak terlalu cermat, maka pola yang satu dengan pola yang lain tidak ada bedanya. Namun, pola bilangan memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu supaya lebih mudah dalam mengerjakan barisan matematika dan geometri. Semoga bermanfaat. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi barisan bilangan.